Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semuanya. Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam webinar kali ini, teman-teman yang berkesempatan hadir di sini, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Heri Yusuf. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Moderator. Saya biasa dipanggil Mr. Heri oleh mahasiswa saya. Oke, kali ini saya akan berbagi hal yang saya lakukan ketika mengelola kelas online. Kalau mau jujur, tentunya alasan kita tiba-tiba terjun ke kelas online karena terpaksa. Sebagian besar dari kita, kecuali kalau memang di antara Bapak Ibu atau teman-teman yang memang sudah punya sistem kelas online sebelumnya, tentunya mungkin tidak akan gagap ataupun kaget ataupun kikuk ketika mengelola. Tapi bagi sebagian besar dari kita atau mungkin saya, ini juga merupakan suatu keterpaksaan ya ketika kita harus mengelola kelas online. Karena kalau mau jujur, jika ditanya, kenapa kita mengajar online? Hanya satu alasan, karena memang ini masa pandemi. Apapun alasannya gitu kan. Oke, akan saya bagikan materi kali ini. Silahkan dilihat. Oke. Tolong kepada Ibu Moderator, apakah bisa melihat materi yang saya bagikan untuk hari ini? Supaya semuanya juga bisa melihat. Bisa? Oke. Jadi webinar 2020 ini, topik yang saya bawakan adalah metode pengajaran bahasa Inggris di masa pandemi. Oke. Ini adalah ilustrasi bagaimana ketersambungan di abad 21 ketika manusia harus mengandalkan teknologi untuk beraktivitas sehari-hari, terutama dalam hal pendidikan. Oke. Tentunya ada perdebatan mengenai efektivitas dan efisiensi kelas daring ya atau kelas online dengan kelas offline. Ya, ada yang bilang bahwa kelas offline itu tidak bisa mengoptimalkan hasil pembelajaran ataupun output pembelajaran. Jangan lupa berbicara mengenai outcome. Outputnya saja mungkin masih diragukan. Tapi itu hal yang sebenarnya debatable. Kalau misalkan kita melihat ya di satu sisi, kelas online itu kan sama dengan distant learning atau remote learning ya. Kalau misalkan secara perbandingan, jika kita melihat gambar di sini ya, tentunya kalau melihat dari jarak ya, ada siswa yang memang kelihatannya belajar dari jarak yang jauh gitu. Lalu apa bedanya dengan penerapan teknologi sebagai media untuk menyambungkan antara mahasiswa dengan dosen. Dan selama masa pandemi, terus terang, saya salah satu di antara mereka yang tidak mau menggunakan video based instruction sama learning activity. Mengingat baru saja beberapa minggu masuk ke perkuliahan online, sudah banyak masalah yang saya dengarkan dari kolega dosen ataupun mahasiswa yang bilang bahwa mereka kesulitan mengakses video based instruction karena berbagai hal. Bahkan ada yang terang-terangan bilang ke dosennya bahwa, Bu, Pak, saya tidak punya kuota terus terang. Nah, gitu. Meskipun ada beberapa kampus yang menyediakan allowance ya, sejenis tunjangan untuk membeli kuota, ya besarannya pasti berbeda-beda. Bahkan saya mendengar dari kampus besar sekalipun ya, kampus swasta besar Indonesia, mereka bahkan sampai memotong 50% dari kelas online-nya dari segi pertemuan. Saya tidak tahu apakah dipotong 50% itu dari 16 pertemuan menjadi 8 kah, atau dari satu pertemuan yang 100 menit menjadi 50 menit. Tapi bukan hanya kita atau kami yang ternyata bermasalah ketika mengelola kelas online, bahkan kampus besar pun sampai sedemikian rupa. Kendalanya apa? Karena banyak mahasiswa yang komplain. Nah ini mahasiswa yang komplain ini akan menjadi sandungan ketika kita mengelola kelas online. Karena biasanya mereka akan discourage, kemudian ya entah memang alasannya jujur ataupun berbohong ya ketika mereka bilang, oh mohon maaf sir, saya tidak bisa bergabung dengan Zoom application atau Google Meet karena memang lokasinya jauh. Saya kebetulan semester kemarin atau selama pandemi ini mengelola kelas internasional, ada beberapa, dan mahasiswa saya itu berasal dari China, Korea Selatan, sama Timur Leste. Nah, otomatis ketika saya harus hati-hati ketika menggunakan media tertentu untuk
mengajar kelas online. Saya tidak bisa tiba-tiba menggunakan video based instruction, pakai Zoom application ataupun menggunakan Google Meet karena akan selalu ada mahasiswa, terutama dari China. China itu punya sistem filter, punya sistem koneksi sendiri di negaranya. Ada yang bilang bahwa untuk mengakses Google itu harus menggunakan VPN. Kalian tahu kan VPN-nya, ketika ada situs yang diblokir sama pemerintah, untuk bisa mengaksesnya ada VPN. Tapi kemudian mereka bilang, sir, VPN saya tidak berfungsi atau tidak diupdate atau ya apapun bisa jadi masalah. Oleh karena itu saya menimbang-nimbang. Belum lagi dengan adanya Zoom bombing ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat tiba-tiba Metro TV, tiba-tiba di media online banyak berita mengenai Zoom yang nakal ya. Nakal di sini Zoom menjual data-data para usersnya untuk disebarkan atau bahkan dibeli oleh pihak ketiga, dan itu juga bahkan sampai masuk ke Kompas TV dan Metro TV. Tapi ada yang bilang bahwa itu Zoom bombing, itu masalah rivalry atau kompetisi dengan penyedia media lainnya. Tapi ya setelah itu ya saya sih hanya berpikir bahwa oke, kalau memang sedemikian kompleks permasalahannya, berarti harus punya yang namanya strategi alternatif ya. Ya kalau misalkan kita lihat ya perbandingan antara kelas online sama kelas offline, yang disebut dengan kelas daring itu sudah menjadi alternatif dari kelas offline. Jadi artinya kalau misalkan kelas offline tidak bisa terselenggara, ya pakailah metode alternatif apa? Ada Zoom application, ada Google Meet kalau yang video based, atau kalau yang portal based bisa menggunakan Google Classroom atau bisa menggunakan e-campus. Kalau kampus besar yang beruntung punya sistem yang sudah established, mereka bisa punya e-campus yang menaungi semuanya. Tetapi setelah saya bandingkan di beberapa e-campus tersebut, saya juga melakukan research kecil-kecilan, ada 1-2 hal yang ternyata mereka juga tidak kelola. Oke, nanti saya sampaikan. Nah, di sini mungkin ini sebagai masukan aja ya, saya ambil dari Ohio University mengenai comparison antara kelas-kelas di ALBA 21. Jadi ada yang face to face, kalau face to face ini kelas tradisional ya, instructor led training and workshop. Jadi orang bertemu in person secara offline. Ada juga yang sinkronis. Nah, sinkronis ini termasuk Google Meet sama Zoom application. Ketika semua orang harus hadir pada saat yang sama. Nah, ini yang menjadi kendala karena setiap orang memiliki masalah yang berbeda, dari konektivitas, kemudian ketersediaan fasilitas, dan juga permasalahan sosioekonomi. Ada juga yang sifatnya kolaboratif asinkronis. Ini berbentuk discussion forums, artinya dosen atau pengajar menyediakan ruang supaya mahasiswa bisa mengakses tanpa harus selalu simultaneous. Jadi bersamaan pada saat itu harus ada. Kenapa? Karena pernah ada mahasiswa yang bilang ke saya, ada blackout di rumahnya, mati lampu ya. Sir, mohon maaf, tadi saya udah koneksi, tapi karena mati lampu yang terputus dan tidak bisa mengikuti perkuliahan. Oke, ya sudah. Oleh karena itu berarti saya berpikir, metode apa lagi ya yang sudah alternatif tapi yang alternatif dari yang tadi gitu kan. Oke, di sini juga ada yang self paced ya. Di sini berarti mahasiswa belajar sendiri, online self tutorials. Jadi dosen memasang podcast melalui YouTube, kemudian mereka mengakses, atau dosen yang bekerja di kampus yang memang sistem online-nya sudah established, tinggal merekam sendiri tutorialnya, kemudian diunggah ke portal mereka sendiri. Jadi ini ya ilmu tentang perbedaan antara kelas online sama kelas offline. Ini istilah-istilahnya saja ya yang saya sebar ke teman-teman semua. Oke, nah ada 2 poin kunci yang akan saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama, bagaimana saya mengelola kelas daring atau online, jadi virtual class management. Yang kedua, bagaimana saya mengajar Inggris secara daring. Oke, yang pertama adalah pengelolaan secara umum. Jadi ini bisa diterapkan ke kelas manapun, bukan hanya bahasa Inggris. Nah, yang kedua, saya fokus ke bahasa Inggris karena memang saya pengajar di sastra Inggris. Oke, nah waktu itu saya berpikir, jadi apa yang dibutuhkan dalam pengelolaan kelas online? Saya terus terang, kalau misalkan saya menggunakan metode yang sebenarnya sederhana, saya tinggal
menggunakan Zoom application, kemudian untuk kehadiran mahasiswa saya menggunakan screenshot, dan akhirnya saya bisa melihat siapa aja yang hadir. Tapi untuk kelas offline, saya pernah mengajar sebanyak 40 siswa dalam satu kelas. Dan butuh waktu minimal 3 bulan buat saya mengingat satu-satu, oh orang ini namanya siapa. Artinya jika saya ketemu sama satu mahasiswa, saya ingat dia masuk kelas apa, saya tidak tahu namanya. It takes me 3 months at least. Dan saya sampaikan dari awal, mohon maaf ya jika kita bertemu di luar, kemudian saya kelihatan tidak mengenal kalian dari segi nama, karena memang butuh waktu. Nah, apalagi kelas online ya. Oke, nah ada 3 hal yang setelah saya lihat, ada 3 hal yang harus saya kelola, atau apa yang dibutuhkan. Nih, ini, jadi apa yang dibutuhkan dalam online class management. Yang pertama, organization. Jadi kalau manajemen itu bersifat abstrak ya, kalau organization ini realnya. Jadi apa sih yang saya lakukan untuk mengelola bentuknya organization? Yang kedua, preparedness. Nah ini kalau misalkan kita mau jujur ya, kalau jika dievaluasi secara umum oleh universitas misalkan, bagaimana performance para dosen, para guru di sekolah ketika mengajar kelas online. Jangan kaget jika nanti kita didakwa tidak siap untuk kelas online. Nah, jadi karena memang butuh preparedness, baik itu secara fisik ataupun secara mental. Ya, yang ketiga adalah self determination. Tapi jangan salah, ini tidak hanya berlaku kepada para pengajarnya, tapi juga pada siswanya. Jadi siswa juga perlu mengorganize, siswa juga must be prepared, harus siap, dan siswa juga harus punya self determination. Saya suka bilang kepada mahasiswa bahwa kelas online saya ini mengajarkan 2 hal, disiplin sama honesty. Siapa yang bisa menjamin bahwa ketika sedang berlangsung video conference mahasiswa tetap ada di situ? Ataupun kalaupun misalkan mahasiswa tetap ada di situ, siapa yang bisa menjamin bahwa dia fully 100% mendengarkan? Tidak ada jaminan apapun. Oleh karena itu butuh yang namanya mutual ya collaboration between students sama teachers supaya bisa organized, prepared, and self-determined. Oke, tapi saya tidak akan terlalu banyak ke nomor 2 dan 3 ya. Saya akan berbicara mengenai hal yang real yang saya lakukan ketika saya mengorganize kelas online. Nah, dari segi organization ada 3 hal utama yang harus saya organize. Oke, jadi mohon maaf ini saya bukan mengajari ya, saya hanya berbagi apa saja sih yang saya lakukan. Jadi saya berpikir, oh ada 3 hal yang saya organize ketika kelas daring. Pertama, people yaitu students. Yang kedua, things yaitu materials tentunya ya. Ini bisa bentuk printed ataupun audio based ataupun video based. Yang ketiga adalah activity, ada instructions, ada task, ada assignments, ada discussion. Bagaimana saya ngasih instruksi kepada mahasiswa padahal jaraknya jauh. Kalau misalnya kelas offline tinggal bertemu terus saya bilang kan, tolong kerjakan halaman ini, tolong buat project ini. Tapi ketika kelasnya daring berarti kan harus ada organization untuk 3 hal ini. People, things, sama activity. Oke, kita lanjut dulu karena waktu berlalu begitu cepat ya. Nah, satu hal yang harus saya lakukan ketika mengorganize students, people, student adalah kehadiran. Ini terutama bagi mereka yang bekerja di tempat di mana harus melaporkan hasil kelas online mereka. Jadi masing-masing kampus punya format tersendiri, mereka punya template. Ketika Anda sudah selesai kelas daring, tolong berikan laporan kelasnya. Itu macam-macam bentuknya. Nah, saya sengaja memformulasikan sendiri karena terus terang saya juga ingin dianggap sebagai dosen yang siap mengajar online, bukan dosen yang gagap ataupun bahkan mungkin dianggap tidak siap. Oke, kehadiran. Nah, setelah saya melakukan riset sedikit-sedikit ya, ada berbagai metode yang dilakukan oleh para pengajar ya. Ada yang menggunakan WhatsApp, ada yang menggunakan Telegram, gitu kan. Ini contoh mailing, contoh list ya. Absensi kehadiran. Jadi ada mata kuliah bahasa Inggris yang diajar oleh dosen lain. Di sini metode saya tidak mengatakan ini salah satu. Pokoknya sifatnya fleksibel kan ya. Artinya sudah bisa belajar saja sudah untung mahasiswa itu, sudah mau hadir sudah untung. Jadi tidak perlu direpotkan dengan hal-hal yang lebih complicated. Jadi ini bagus ketika ya sederhana aja bikin seperti ini ya. Oke, meskipun tentunya banyak hal biasnya, tapi kita tidak perlu membahas hal tersebut. Ada yang pakai WhatsApp, ini pakai Telegram ya. Banyak dosen yang berpindah ke Telegram karena Telegram tidak memangkas besarnya data file yang dikirimkan, terus juga ada kemudahan-kemudahan tertentu. Ada yang pakai WhatsApp, hadir Pak, gitu kan. Ini kan seperti ini. Ada juga yang ini contoh
pengelolaan kelas online di SD tempat anak saya sekolah. Ini contohnya menggunakan Google Classroom. Dan bahkan untuk pengelolaan kehadirannya pun masih seperti ini. Jadi ada kolom yang harusnya diisi oleh materi, tapi dibuat judul absen kehadiran tanggal sekian. Kemudian bagaimana para siswanya mengabsen diri sendiri, ya tinggal kasih komentar. Arya hadir Bu, tapi tentunya kebanyakan ibunya di sini yang mengetikkan, bukan anaknya. Oke, tapi ketika saya memanage anak saya sendiri, saya minta dia untuk mengetikkan. Coba belajar sendiri kan satu-satu, pakai satu jari kan ngetik namanya. Oke, itu salah satu pembelajaran. Oke, ini yang sederhana pakai Google Classroom. Ada juga yang menggabungkan Google Classroom sama Google Form. Nah, mungkin ini pengajarnya dia ingin memberikan hal-hal yang lain gitu ya supaya lebih terlihat melek teknologi dan juga memperkenalkan teknologi media literasi media kepada para siswa. Ini contohnya tinggal ini buat sendiri ya. Ada tutorialnya di YouTube kalau Bapak Ibu ingin lihat nih contohnya. Kemudian ya, inilah contoh-contoh dari 5 minutes. Oke. Yes. Nah, apa yang saya lakukan? Oke, untuk masalah kehadiran, jadi saya menggunakan Airtable. Jadi Airtable ini sebenarnya tidak dikhususkan untuk mengelola kehadiran siswa ya, tapi ada fitur yang saya manfaatkan. Ini saya akses ke Airtable, kemudian seperti biasa saya join ke Airtable ini, memasukkan email, kemudian di sini juga saya Nah, oke. Di sini saya melihat ada fitur-fitur, kemudian akhirnya saya modifikasi fiturnya. Di sini ada fitur yang saya klik kanan, kemudian saya berikan judul. Oke, contohnya ini mata pelajaran bahasa Inggris 1, seperti ini. Kemudian setelah selesai, nah kalau misalkan bagian sini ingin kalian hapus, bisa dihapus. Kalau ini ada delete base, jadi 3 ini aja supaya kalian nanti bisa ada bahasa Inggris 1, bahasa Inggris 2, 3, ataupun mata kuliah yang lain, silakan. Nah, ini setelah saya buat bahasa Inggris 1, jadi masuk ke yang berikutnya. Kemudian table ini akhirnya saya modifikasi lagi, saya rename menjadi kehadiran. Kemudian kehadiran ini kemudian saya buatkan form di sini. Jadi ada bagian form di sini ya. Kemudian formnya saya buat sendiri. Ini nama formnya. Pertemuan form bahasa Inggris 1, pertemuan 1, masukkan nama lengkap, kemudian ambil swafoto. Nah, ini yang paling penting. Jadi saya bisa mengetahui siapa saja mahasiswa saya ketika kuliah. Bayangkan jika saya harus mengajar 40 mahasiswa yang belum pernah ketemu sama sekali dan tidak akan pernah ketemu selama 1 semester, bagaimana saya bisa tahu bahwa ini adalah mahasiswanya? Akhirnya saya buat sendiri ini, kemudian saya bagikan ke mahasiswa, bentuknya seperti ini. Jadi saya bagikan via WhatsApp form kehadiran, kemudian saya tunggu saja yang dimasukkan. Ini adalah bentuk hasil klik dari mahasiswa ketika mereka sudah mengklik, dan nanti akan seperti ini hasilnya. Oke, jadi ini adalah kehadiran siswa. Jadi lengkap, ada foto mereka di depan laptop. Saya paksa mereka untuk foto di depan laptop karena mereka harus siap kan ya. Jika mau belajar online, mana laptopnya, mana medianya, jadi tidak bisa asal foto. Nah, tentunya akan ada mahasiswa yang agak nakal. Biasanya mereka mengunggah foto yang sama berulang-ulang. Itu suka saya hapus. Saya bilang ke mereka, atas nama ini mohon unggah kembali karena fotonya masih sama. Jadi saya berharap fotonya selalu real time setiap pertemuan, setiap minggu gitu. Jadi saya juga bisa memantau apakah mereka memang bangun, kemudian buka laptop, kemudian siap untuk belajar. Jadi bukan hanya sekedar mengunggah foto yang dulu, kemudian mencoba memanipulasi dosennya. Makanya saya bilang, kamu harus disiplin, kamu harus jujur. Jangan pernah bangga karena kamu bisa memanipulasi dosen kamu sendiri. Kamu unggah foto yang sudah, nanti juga nggak kelihatan padahal kamunya sedang tiduran di kasur tanpa belajar sama sekali. Oke, nah setelah ini masuk ke metode pengajarannya ya. Jadi ketika tadi saya pakai video base yang menggunakan Google Meet atau Zoom itu banyak kendala, akhirnya saya beralih ke WhatsApp Voice Notes. Jadi saya tinggal menggunakan WhatsApp Voice Note dan saya memberikan instruksi lewat WhatsApp. Ini contohnya misalkan. Good evening students, are you ready for today's class? Good evening students, are you ready for today's class? Oke. Nah, kalau saya memberi instruksi seperti ini, saya tidak perlu mengulang-ulang instruksi. Jadi karena ketika saya menggunakan Zoom, kan mereka kadang memute mikrofonnya. Ketika saya bilang, apakah Anda paham? Do you understand? Are you following me? Mereka responnya akan lamban karena mikrofonnya lupa tidak di-on-kan. Akhirnya saya harus bilang, okay, just nod your head.
Okay, to suggest that you understand. Okay, setelah saya bilang yang tadi, ini ada respon. Good evening, students. Are you ready for today's class? Yes, sir. I'm ready. Good evening, sir. I'm ready. Good evening, sir. And I'm ready. Good evening, sir. Absolutely, I'm ready. Okay, everyone. Earlier, I have sent materials. Can you please check it out? Okay, everyone. Earlier, I have sent materials. Can you please check it out? Okay. Is Ade there? Ade, can you please read the instruction on preparation exercise? Okay, everyone. Earlier, I have sent materials. Can you please check it out? Good evening, sir. I'm ready. Okay. Is Ade there? Ade, can you please read the instruction on preparation exercise? Yes, sir. Already. Okay, Novia then. If Ade is not there, can you please read the instruction for preparation exercise? Okay, Novia then. If Ade is not there, can you please read the instruction for preparation exercise? Okay, sorry. Okay, time is out. Sorry. Oke, mohon maaf tadi saya lupa mematikan share screen-nya. Jadi terakhir, jadi saya menggunakan WhatsApp voice notes untuk memberikan instruksi kepada mahasiswa saya supaya lebih engaging dan tidak akan ada alasan bahwa mereka tidak punya kuota untuk koneksi lewat video base. Jadi ini adalah metode alternatif dari yang alternatif tadi. Menurut saya cara yang murah untuk improving their oral ability. Ingat, saya fokus ke improving their spoken English ability in terms of pronunciation. Jadi pronunciation mereka, fluency mereka, dan intonation. Oleh karena itu silakan jika ingin menerapkan cara yang sama, tapi juga tentunya bisa menerapkan cara yang lain. Oke, terima kasih banyak sudah mendengarkan presentasi saya untuk semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh nanti disampaikan kepada Ibu Moderator. Silakan saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih banyak.